Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur pada pagi hari ini, kalau kita masih boleh ada, kita masih boleh sehat, kuat, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita patut untuk menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena tanpa Dia, kita tidak ada apa-apanya dan bukan siapa-siapa. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya beri tema, apakah yang utama dalam hidup kita? Ini adalah tema renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, sekaligus menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Apakah yang utama dalam kehidupan kita? Mari langsung saja kita buka Alkitab kita dalam Keluaran 34 ayat yang ke-14. Keluaran 34 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya harus menempatkan Yesus menjadi yang terutama dalam kehidupan kita. Kenapa dia harus menjadi yang terutama? Karena dia telah rela merendahkan diri menjadi manusia, bahkan mati di kayu salib. Yesus lakukan itu semua karena kasih. Yesus lakukan itu semua untuk menebus dosa-dosa kita. Yesus lakukan itu demi menyelamatkan kehidupan kita manusia yang berdosa ini. Itu sebabnya dia layak untuk menjadi yang utama dan terutama dalam kehidupan kita. Pada hari ini, mungkin akhir-akhir ini ada sesuatu yang telah merampas tempat Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang telah menggantikan posisi Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin itu pekerjaan kita. Mungkin itu bisnis kita. Mungkin itu kuliah kita, pendidikan kita. Sehingga kita terlalu fokus kepada hal-hal yang ada di dunia ini. Kemudian kita menomorduakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi pada hari ini, ayat pokok kita mengatakan, sebab janganlah engkau sujud kepada Allah lain. Dengan kata lain, jadikanlah Dia yang utama dan terutama dalam kehidupan kita. Jangan gantikan posisi Tuhan yang ada di hidupmu dengan pekerjaan, dengan bisnismu, dan lain sebagainya. Kalau kita melihat dalam Alkitab, ada begitu banyak contoh tokoh Alkitab yang tetap mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Mari kita lihat dalam 1 Samuel ayat 17. 1 Samuel 17 ayat yang ke-40 sampai 45. Demikian firman Tuhan. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbangnya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu,
Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita mengetahui kisah ini, di mana kita bisa melihat Daud yang mewakili bangsa Israel untuk maju berperang melawan bangsa Filistin. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa bukan Saul? Kenapa bukan kakak-kakaknya Daud yang mewakili bangsa Israel? Karena kalau kita melihat dalam ayat Alkitab, di situ dikatakan bahwa Daud masih elok parasnya, pipinya masih kemerah-merahan. Dengan kata lain, dia masih sangat kecil untuk menghadapi Goliat. Tapi kenapa dia yang dipilih untuk melawan Goliat? Karena dari seluruh pasukan Israel, hanya Daud yang tetap mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dia berani melawan Goliat. Sehingga dia berani berkata, kalau kita melihat dalam ayat 45, di situ Daud mengatakan, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Di sini kita bisa melihat di mana hanya Daud yang tetap mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Hanya Daud yang tetap fokus untuk melihat bahwa Tuhan itu lebih besar, bahwa Tuhan itu pasti akan menolong dia. Itu sebabnya dia berani berkata seperti itu kalau kita melihat dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. Itu sebabnya mari kita sebagai orang percaya, kita mau tetap mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan jadikan pekerjaanmu, bisnismu, dan lain sebagainya yang terutama dalam hidupmu. Tapi mari jadikan Yesus yang terutama dalam kehidupan kita. Mari kita mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita mau satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kebenaran firman yang telah datang bagi kehidupan kami, yang kembali mengingatkan kami untuk terus mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau akhir-akhir ini kami lebih sering mengutamakan pekerjaan kami. Kami lebih sering mengutamakan bisnis kami dibandingkan Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengambil keputusan untuk terus menempatkan Engkau yang terutama dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Selanjutnya aktivitas kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah penyertaan, perlindungan, penjagaan Tuhan itu terus menjadi bagian kehidupan kami. Sehingga dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah menjadi doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.